Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Pada video kali ini saya ingin kembali mengajak teman-teman dimanapun berada, kita mengaspal bersama on the road. Untuk posisi saya sekarang masih berada di Batang Toru. Kita sekarang ingin menuju Kota Padang Sidimpuan. Untuk perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan ya. Kita jalan-jalan santai. Kita tidak usah terlalu ngebut-ngebut ya. Yang penting kita bisa menikmati suasana dalam perjalanan, sekaligus kita melihat-lihat kampung apa saja ataupun desa apa saja yang kita lalui. Barangkali teman-teman sudah lama ya tidak melintas di jalur ini atau sudah kangen ya. Jalur yang kita lalui saat ini merupakan jalur utama bila teman-teman yang berada di Kota Sibolga jika hendak menuju Kota Padang Sidimpuan. Begitu juga sebaliknya ya. Jika teman-teman dari Kota Padang Sidimpuan menuju Sibolga melewati via Batang Toru, pasti akan melewati jalur yang satu ini. Namun ada juga jalur alternatif ya, nanti di Desa Sipenggeng menuju Marancar, terus bisa menuju Kota Padang Sidimpuan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, bagi teman-teman dimanapun, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya, agar kalian terus mendapatkan info-info menarik dan postingan terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Parsariran ya, tepatnya di Sarajevo. Biasa truk-truk besar parkir ya di rumah makan yang di dekat jembatan tadi. Sekarang kita melewati Pondok Pesantren Ahmad Basir ini yang sebelah kanan ya. Terusnya simpang Desa Partudungan. Untuk daerah Parsariran ini terkenal dengan wisata alamnya, yaitu untuk mandi-mandi di sungai ya teman-teman. Biasa kalau hari libur lumayan cukup ramai ya, dan hari besar banyak orang-orang pada ingin mandi-mandi di sungai ya. Sepanjang wilayah Parsariran ini banyak rumah-rumah makan ya, dan pemberhentian untuk truk maupun orang-orang yang melintas di jalur ini ya. Biasanya mereka itu pada singgah di daerah Parsariran ini, karena lumayan cukup banyak ya di sini warung persinggahan yang untuk istirahat saat melakukan perjalanan di rute jalan ini. Selama di perjalanan kita nanti akan menemukan beberapa ruas jalan yang belum diperbaiki ya. Dan seperti yang saat kita lalu ini masih sempit ya, tidak seperti beberapa kilometer ke belakang tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan pemerintah terkait segera memperbaiki beberapa ruas jalan yang belum diperbaiki ya. Nah, seperti ini kan sudah lebar ya teman-teman ya, sehingga pengendara merasa nyaman ya saat melintasi. Dan kita akan menemui beberapa titik juga yang rawan longsor ya teman-teman. Nah, ini titik pertama ada sebelah kanan, itu lumayan cukup curam ya, karena biasanya tergerus oleh air hujan ya, sehingga
mengalami longsor. Kita sudah sampai di wilayah Sipenggeng, sebelah kiri tadi ya, SMK Negeri 2 Batang Toru baru saja kita lewati. Beberapa meter ke depan kita akan sampai di simpang jalan alternatif ya. Jika jalur utama ini mengalami kemacetan, biasanya dialihkan dari jalur alternatif ini. Nah, ini dia teman-teman sebelah kiri. Nah, jalur alternatif ini nanti dia akan melewati Marancar, terus ke Sibio-bio, lalu ke Pokenjior, terus bisa ke Sidimpuan ya. Nah, untuk jalur utamanya tetap melalui jalur ini. Sekarang kita masih di desa Sipenggeng ya teman-teman. Namun jika teman-teman ingin melalui jalur alternatif tadi, tidak disarankan untuk kendaraan besar ya, karena jalannya lumayan cukup besar, cuman medannya yang terlalu curam dan menanjak ya, banyak tanjakan, sehingga tidak disarankan untuk kendaraan besar teman-teman. Hanya disarankan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2. Nah, kalau seperti ini posisinya kita harus mengalah ya teman-teman, walaupun kita berada di jalur yang benar. Karena mengalah itu lebih baik, oke? Karena ada kalanya kalau kita di jalan raya ini, ya kita harus ini ya, tidak boleh ngotot ya walaupun kita di jalur yang benar. Kalau posisinya seperti tadi teman-teman, kita harus mengalah ya, kita biarkan saja mereka mendahului dulu ya, baru kita lewat. Karena kalau kita paksa ya kita juga yang celaka ya kan, karena kita berhadapan dengan kendaraan besar. Yang penting kita sama-sama menghargai sesama pengguna jalan. Oke, untuk saat ini kita sudah berada di desa Huta Baru Siagian teman-teman. Kita juga akan banyak disuguhi pemandangan sawah ya, kiri kanan seperti yang baru saja kita lewati. Karena di sepanjang jalur lintas ini mayoritas usaha warganya yaitu bertani ya. Ada bertani sawah, karet dan salak ya, serta tanaman-tanaman lainnya. Untuk transportasi umum yang berada di jalur ini ada banyak angkot ya teman-teman ya. Untuk jika kita ingin menggunakan transportasi umum dari Batang Toru menuju Sidimpuan dan sebaliknya, cukup banyak angkot ya yang tersedia. Jadi apabila teman-teman melakukan perjalanan di daerah ini tidak usah ragu ya, tidak khawatir, karena cukup banyak transportasi umum yang kita dapati. Saat ini kita sudah memasuki desa Sianggunan teman-teman. Barangkali ada yang kampung halamannya di desa Sianggunan ini, boleh komen-komennya di komentar ya. Serta kawan-kawan yang sudah kita lalui desanya, boleh juga komen-komen ya.
Sepanjang jalur ini juga nanti akan banyak ini ya penjual salak ya, karena cukup terkenal di daerah Parsalakan ini ya teman-teman. Salah satu ciri khasnya yaitu salak, karena nanti sepanjang jalur ini akan banyak kita temui pohon salak ya yang ditanami oleh warga. Sekarang kita memasuki desa Sisipa ya teman-teman ya. Desa Sialang Silong Parindukan. Dahulunya itu 3 desa ya, sekarang sudah digabung menjadi Sisipa. Nah, selanjutnya kita memasuki desa Padang Lancat Sisoma. Ini adalah kampung halaman saya ya. Saya lahir dan dibesarkan di kampung ini, yaitu Kampung Padang Lancat Sisoma. Sebelah kiri saya tepatnya itu simpang ke Sisoma Jaya teman-teman. Nah, dari simpang Sisoma tadi ke kiri itu teman-teman bisa juga sudah tembus ke ini ya, ke Pangarongan yang berada di daerah Marancar. Lain kali kita akan coba telusuri dari sana ya, agar teman-teman mendapat informasi yang lebih akurat. Lain kali kita akan coba telusuri ke sana. Oke. Saat ini kita memasuki perbatasan Batang Toru dengan Angkola Barat. Ini perbatasan teman-teman. Perbatasan ini tepatnya ada di desa Padang Lancat dengan desa Panobasan Lombang. Untuk sepanjang jalur lintas Batang Toru menuju Sidimpuan belum ada SPBU ya teman-teman. Yang ada hanya Pertasop serta ini ya eceran untuk BBM ya. Nah, apabila kita bertemu dengan kendaraan besar seperti ini ya, apalagi di tanjakan teman-teman, kita harus lebih waspada ya, karena bisa saja truk itu tiba-tiba ini ya mengalami ya kurang tenaga ya, bisa mundur tiba-tiba sehingga kita yang di belakangnya bisa saja kena ini ya, kena tabrak ataupun kena timpa. Selalu waspada teman-teman. Karena sudah banyak kasus ya, seperti kita lihat berita, kalau kendaraan besar seperti tadi ya, apalagi di tanjakan, kalau tiba-tiba dia gagal nanjak ya, ataupun kehabisan tenaga, itu sangat fatal apabila kita terlalu merapat ya di belakangnya. Bisa kita tiba-tiba bisa saja kita celaka ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Panobasan Dolok. Nah, perbatasannya ada beberapa meter lagi di depannya teman-teman.
Nah, di sepanjang titik ini sering rawan macet ya di sini karena ruas jalannya masih belum lebar ya. Ada beberapa meter di daerah-daerah ini yang kita lalui sering macet di sini, apalagi kalau ada kendaraan truk besar yang rusak ya. Nah, kita sudah memasuki desa Panobasan Dolok teman-teman. Kita memasuki titik tertinggi ya di jalur ini. Apabila teman-teman yang dari arah Sidimpuan menuju Batang Toru ya, ini merupakan titik tertinggi. Apalagi kalau kita jalan malam, akan kita melihat pemandangan ini ya di daerah Batang Toru terang ya. Nah, sekarang kita melewati kebun salak. Nah, ini jalur terpanjang ya, kita melewati perkebunan salak milik warga ya teman-teman. Nah, di sepanjang jalan ini banyak juga yang menjual salak apabila teman-teman ingin membawa oleh-oleh ya. Untuk harga salak di sepanjang jalur ini harga relatif ya teman-teman, tergantung kita pandai-pandai untuk menawarnya. Sekarang kita memasuki desa Simatorkis ya teman-teman. Simatorkis ataupun Kampung Baru. Simatorkis ini ada beberapa dusunnya kalau tidak salah. Nah, ini Simatorkis Kampung Baru. Sekarang kita masih di daerah Simatorkis ya teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ini simpang kalau kita menuju desa Sisomajulu namanya. Ke daerah Sisomajulu saya sudah pernah ya beberapa kali, tapi sudah lama ya. Untuk terbaru nanti kita coba juga telusuri ke sana agar teman-teman mendapat informasi juga. Beberapa meter ke depan kita akan sampai ya di pusat pemerintahan Angkola Barat. Kantor camatnya berada di desa Sitinjak ya teman-teman. Nah, ini masih Simatorkis. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di kantor camat Angkola Barat ya, Kecamatan Angkola Barat. Nah, ini kantor camatnya. Setelah melewati kantor camat Angkola Barat tadi teman-teman, selanjutnya kita melewati SMP Negeri 1 Sitinja. Oke, siapa nih alumninya? Boleh komen-komen ya.
Untuk pusat pemerintahan Kecamatan Angkola Barat itu berada di Kelurahan Sitinjak ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pusat pasar Sitinjak ya. Di sini hari pekannya setiap hari Sabtu. Nah, biasanya di sini sering macet ya kalau hari pekan karena dia termasuk pasar tumpah ya ataupun pasar yang sampai ke badan jalannya biasanya ya. Untuk video part pertama ini kita cukup sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.